Di zaman yang serba berkemajuan seperti sekarang ini, dunia tengah berlomba-lomba dalam hal perpindahan energi dari energi tak terbarukan menjadi energi terbarukan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan energi tak terbarukan di bumi ini semakin menipis. Salah satu energi terbarukan yang saat ini sedang dimanfaatkan dan dikembangkan adalah energi angin. Selain ketersediaannya yang melimpah, energi angin juga ramah lingkungan dan pastinya bisa didapat secara gratis dimanapun tempatnya selama tempat tersebut memiliki potensi angin yang cukup besar. Di Indonesia sendiri, menurut jurnal Pendidikan Teknik Elektro pada tahun 2017 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi angin sebesar 9.290 MW dengan kecepatan rata-rata angin 3-5 meter per sekon. Namun sayangnya, angka persentase pemanfaatnya masih sangat sedikit. Untuk itu, izinkanlah saya, Muhammad Haidar Raffi, di D400-190-148 menjelaskan tentang tugas akhir yang saya buat untuk program studi teknik elektro mengenai perancangan pembangkit listrik tenaga angin menggunakan turbin ventilator. Pengujian alat yang saya buat dilakukan di Gedung Fakultas Kedokteran Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang saya buat yang terdiri dari beberapa bagian dan juga komponen. Yang pertama, turbin ventilator, kemudian generator DC, ada sensor INA219, sensor proximity, Arduino Uno, LCD 16x2, kemudian ada charge controller, baterai 12 volt, inverter, dan juga yang terakhir ada stop kontak. Berikut ini merupakan skema dari rangkaiannya. Cara kerja dari alat ini adalah pada saat angin mengenai turbin, turbin akan berputar dan juga memutar shaft generator, sehingga generator akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik tersebut akan melewati sensor INA219 untuk diukur besar arus, tegangan, dan juga daya yang kemudian data pengukuran tersebut akan dikirim ke Arduino Uno untuk ditampilkan pada LCD 16x2. Sensor proximity berfungsi untuk mengukur kecepatan putar turbin dan data pengukurannya akan dikirim ke Arduino Uno dan ditampilkan pada LCD 16x2 juga. Arus yang dihasilkan oleh generator akan masuk ke charge controller untuk diatur sebelum digunakan untuk mengisi baterai. Arus DC pada baterai terhubung dengan inverter untuk diubah dari arus listrik DC 12 volt menjadi arus listrik AC 220 volt, sehingga dapat digunakan untuk menyuplai alat-alat elektronik rumahan. Waktu pengujian dilakukan selama 24 jam penuh dalam 7 hari di Gedung Fakultas Kedokteran lantai 7 Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan pengukuran pada pagi hari, siang, sore, dan juga malam hari agar data yang terkumpul lebih optimal. Namun, sebelum melakukan pengujian, alangkah lebih baiknya kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu terhadap sensor yang digunakan, yaitu sensor INA219 dan juga sensor proximity. Kita harus memastikan bahwa hasil pengukuran menggunakan alat ukur tachometer dan multimeter sama ataupun mendekati hasil pengukuran menggunakan sensor yang ditampilkan pada LCD. Jika sensor telah terkalibrasi, maka saatnya kita melakukan pengujian. Pada saat angin berhembus, kita akan mengukur terlebih dahulu kecepatan anginnya.
Kemudian, turbin akan berputar karena tertiup oleh angin yang cukup kuat. Besaran energi listrik yang dihasilkan dan kecepatan putar turbin akan diukur oleh sensor dan ditampilkan pada LCD. Indikator pada charge controller akan muncul karena mendeteksi adanya input, itu artinya baterai sedang terisi. Kemudian kita dapatkan data pengukuran seperti yang ada pada video. Pada rangkaian ini, kita menggunakan dua jenis beban DC dan juga AC. Beban AC adalah inverter yang mampu mengubah arus listrik DC 12 volt menjadi AC 220 volt. Sedangkan untuk beban DC, kita menggunakan 3 buah lampu DC 12 volt 3 watt. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tugas akhir yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.